Oh iya, aku mau kasih tahu. Aku kasih uang 10 juta kalau kalian bisa kasih tahu alamatnya Linda lagi Widya itu di mana. Buset. Halo guys, ini guys ada pengacara guys, ini pengacara guys. Saya Barat guys, bagi yang bisa menemukan rumahnya Ibu Widya akan mendapatkan uang 10 juta. Seorang pengacara guys. Kalian mau ngikut mencari nggak guys rumahnya Widya? 10 juta. Kalau saya no. Masa 10 juta doang? Hotman Paris aja sekali tampil 7 miliar guys. Kan 10 juta itu buat apaan guys? Kira-kira guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam waras. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Freddy Kako Channel. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel YouTube Freddy Kako. Oke, menanggapi terkait dengan pengecaranya si Linda ini ya, yang mengatakan bahwa siapa yang bisa mendapatkan rumahnya Mbak Widya akan mendapatkan bayaran 10 juta. Luar biasa ya. Anda kira hukum di negeri ini bisa dibeli dengan uang 10 juta? Atau bagaimana? Kelakuan Anda ini semakin menunjukkan bahwa sesungguhnya orang yang Anda bela itu berada di posisi yang salah. Kelakuan Anda ini semakin menunjukkan bahwa di belakang Anda itu ada siapa. Kenapa sih kok takut sekali sama Mbak Widya? Apakah yang disampaikan oleh Mbak Widya itu semuanya merupakan fakta? Semuanya merupakan kebenaran? Sehingga Anda begitu panik. Kenapa harus mencari tahu posisinya Mbak Widya di mana? Mau tahu atau mau tahu aja? Atau mau tahu banget? Kalau mau cari tahu rumahnya Mbak Widya di mana, datang ke NTT sini. Di NTT sini ada rumahnya Mbak Widya. Banyak kok. Tinggal Anda pilih yang mana, Mbak Widya yang mana. Ya sama seperti di Cianjur, Cirebon, ada yang namanya Peggy Setiawan. Jadi datang ke NTT, posisi Mbak Widya sekarang ada di NTT. Anda tidak perlu membayar saya 10 juta ya, gratis kok. Pertanyaan saya buat Anda, berani tidak Anda datang ke NTT untuk menemui Mbak Widya di sini? Enak sekali sih. Kok takut sekali kamu sama Mbak Widya? Takut sekali sama pernyataan-pernyataannya Mbak Widya. Sok tahu loh Anda sebagai seorang pengacara, tapi hasilnya nol buat Anda. Saya nilaiin kamu. Kamu lebih percaya polisi daripada omongan netizen yang di media. Boleh kita percaya polisi? Boleh. Tapi apakah hasilnya dari tahun 2016 sampai sekarang polisi tidak bisa menangani kasus ini? Hah? Percaya? Kita percaya polisi nggak bisa menangkap sampai sekarang kan? Dan saya lebih percaya netizen daripada Anda. Kenapa? Karena Anda cuma merangkul dari netizen, dari media. Anda merangkul, Anda bukan mencari jejak rekam, jejak mensiasat. Anda cuma mencari jejak rekam di para netizen. Mensiasat informasi yang dari netizen. Iya kan? Jangan becak loh. Ya. Kalau kamu sebagai seorang pengacara, cari jejak rekam sendiri, bukan mencari jejak rekam dari para netizen. Jangan sepelekan netizen. Netizen selama ini membantu pihak kepolisian, membantu Anda juga mencarikan informasi rekam jejak buat polisi dan buat Anda. Paham? Jangan sok tahu kamu itu. Kalau kamu sebagai pengacara hebat, buktikan. Bisa nggak kamu? Nyatanya sampai sekarang kamu tidak bisa menyelesaikan kasus ini kalau tanpa bantuan para netizen. Fakta ini. Kamu cuma merangkul jadi satu omongan netizen, jejak rekam netizen menguliti para pembunuh itu. Begitu juga polisi. Polisi cuma bisa merangkul, menjadikan satu bukti dari omongan-omongan netizen. Paham Anda? Jaga omongan Anda ini, jangan
jangan menyepelekan netizen, jangan meremehkan netizen yang memberikan informasi. Sedikit banyak netizen ini memberikan informasi kepada polisi dan juga Anda buat cari kerja, paham, untuk menyelesaikan kasus ini. Paham loh. Buktikan kalau Anda bisa menyelesaikan kasus ini dalam jangka berapa hari. Bisa nggak kamu? Jaga omonganmu. Mana bisa. Kalau mereka bisa menyelesaikan masalah ini, seharusnya sudah dari tahun 2016 itu selesai. Bukan harus menunggu sampai tahun 2024. Ya. Orang ini saya lebih memberikan stempel kepada dia itu pengacara. Iya, pengacara. Pengangguran banyak acara. Pengangguran banyak acara yang nebeng di kasusnya Vina agar dia bisa terkenal, dikenal oleh banyak orang, karena orang ini adalah calon wali kota di daerah Lampung sana. Ya, peristiwa Vina bagi dia hanyalah sebuah pansos. Ya, hanyalah sebuah pansos agar orang bisa mengenal dia lebih dalam, mengenal dia lebih dekat. Tetapi sesungguhnya seorang oknum pengacara ini adalah oknum pengacara yang tidak tahu apa-apa. Sesuai dengan perkataan dari netizen ini, dia hanya mengumpulkan informasi dari para netizen Indonesia untuk dijadikan itu sebagai bahan bagi dia untuk berbicara di depan publik. Karena betapa sakitnya orang tidak bersalah harus dinyatakan bersalah. Itu pelanggaran ajasi luar biasa. Coba pada semua penegak hukum yang ada, kalau itu terjadi kepada anak kita, kepada saudara kita, putri kita, bagaimana perasaan Anda? Saya tidak menuduh nih, tapi kalau betul-betul terjadi ini adalah salah. Error. Salah lah. Bukan itu orangnya. Sedih sekali. Inikah penegak hukum yang harus kita puja-puja itu? Nah, situlah tekad kami sekarang ini. Dan kami minta kalau boleh kepada Polri, karena ini masih ada penyidikan berlanjut, supaya penyidik-penyidik yang lama, yang dulu menangani perkara ini, jangan lagi ikut menangani perkara ini. Fair. Dan menurut cerita di dalam mereka ini, yang menangkap ini adalah ayah korban. Polisi. Sebenarnya dia tidak boleh ikut di sini, konflik of interest nih. Kok bisa ya? Seharusnya menangani ada polisi yang lain. Unit yang lain, ini pun dia unit narkoba sebenarnya. Tapi menangani perkara ini. Jadi sebenarnya nggak tepat menurut saya. Seharusnya Polri menugaskan petugas yang lain. Jangan ayah korban, orang anaknya dibunuh, bapaknya yang mengusut. Pasti tidak objektif. Saya tidak menuduh dia bersalah dan sebagainya, tapi pasti secara emosional itu pasti tidak bisa objektif. Tidak tepat. Jadi saya mohon kepada Kapolri untuk selanjutnya, meskipun Peggy bukan klien kami dan tidak ada sini, tapi termasuk untuk mereka ini karena diperiksa bersaksi, kalau boleh, mohon yang memeriksa itu jangan lagi ada orang-orang yang dulu menjadi penyidik, supaya tidak terjadi konflik, supaya ada keterbukaan. Termasuk juga orang tua daripada korban, sebaiknya tidak ikut. Sebaiknya orang tua daripada korban. Ya, di sini yang dimaksud oleh Pak Oto Hasibuan ini adalah si Pak Rudiana ya, ayah dari almarhum Eki. Sesungguhnya peristiwa ini teman-teman aneh ya. Bagaimana sebuah peristiwa pembinihan, tetapi yang menangkap para pelaku ini adalah dari unit Narkibi. Ini semakin memperjelas kecurigaan netizen bahwa sesungguhnya di balik peristiwa pembinihan Vina dan Eki ini adalah Bandar Narkibi. Bandar Narkibi yang digosipkan
ditangkap di pelabuhan Cirebon, di mana mereka membawa narkibi 1 kapal besar. Maka jangan heran yang menangkap mereka ini dari unit narkibi. Tentunya ini semakin jelas ya. Teman-teman pasti semakin paham ya. Kenapa harus mereka? Kenapa bukan orang lain? Bahkan ayah dari Eki sendiri, almarhum Eki, Pak Rudiana, turun langsung terlibat dalam proses penangkapan para pelaku-pelaku di tahun 2016. Sebuah usulan yang sangat menarik ya dari Pak Hotman Paris, di mana dia memberitahukan kepada Pak Jokowi untuk menghapus persoalan ini, menghapus semua yang telah terjadi sepanjang tahun 2016, karena itu tidak akan bisa menyelesaikan peristiwa ini. Yang dikhawatirkan oleh Pak Hotman Paris adalah semua BAP-nya tidak jelas. Jadi Pak Hotman Paris menginginkan agar peristiwa Vina Cirebon itu diproses ulang dari awal. Ya, diproses ulang dari awal. Kita ketahui bahwa para saksi yang dipanggil pada tahun 2016 lalu itu banyak sekali memberikan kesaksian-kesaksian palsu. Kalau seandainya terus berlanjut dengan BAP 2016, maka tentunya kita akan mendapatkan hasil-hasil yang palsu pula. Inilah Indonesiaku ya. Salah satu contoh ya, punya pangkat, punya derajat, punya uang, semua permasalahan bisa dibeli dengan uang. Contoh ini ya, semua kasus bisa ditutup dengan uang. Inilah Indonesiaku sebenarnya, negaraku tercinta. Untuk menutupi kasus, mereka harus menutup dengan uang beberapa triliun. Untuk mencari informasi, mereka harus menutup, membayar orang dengan uang beberapa juta, beberapa miliar. Apa gunanya undang-undang di Indonesia? Nggak ada. Kalau semua permasalahan diselesaikan dengan uang dan ditutup dengan uang. Kacau. Untuk apa diperlakukan undang-undang Indonesia? Kalau semua permasalahan bisa diatasi dengan uang. Contoh ini contoh. Salah satu yang punya jabatan, punya pangkat, punya derajat, semua bisa diatasi dengan uang. Inilah negaraku Indonesia. Jangan mungkir kalian. Fakta terjadi di Indonesia. Semua permasalahan bisa diatasi dengan uang. Bobroknya Indonesia. Bobroknya Indonesia di tahun-tahun ini. Dan sampai kapanpun Indonesia akan menjadi begini. Kalau keadilan bisa ditukar dengan uang. Hanya seorang pemimpin yang bisa mengendalikan Indonesia ini menjadi pemimpin yang adil. Contoh manusia-manusia kayak gini ya. Semua bisa ditutupi dengan uang. Jadi Indonesia sekarang rakyat kecil tidak berkutik. Ya. Indonesiaku semakin bobrok kalau gini. Ngeri sekali ya, Indonesiaku semakin bobrok. Ya, ini tentunya terkait dengan hukum di Indonesia yang bisa dibeli dengan uang. Sebenarnya bukan hanya hukum saja ya, bahkan orang yang mau tes sesuatu saja harus bayar dengan uang, sekalipun masih online. Itu masih ada sampai sekarang. Omong kosong kalau mereka bilang tes ini gratis, ya di depan bilang gratis, tapi di belakang
semua orang berlomba-lomba untuk bermain cuan supaya bisa lolos. Karena kalau Anda tes secara jujur tidak mungkin lolos, ya, tidak mungkin lolos. Dan buat kita masyarakat kecil yang tidak mempunyai cuan, selamat buat kita semua yang bisa menikmati hukum di Indonesia. Karena kita tidak bisa membeli hukum di Indonesia. Karena kita tidak bisa lagi membeli keadilan di Indonesia. Karena sesungguhnya hukum ini hanya dimiliki oleh orang yang berduit. Ya, buktinya seorang pengacara saja berani membuat sayembara untuk mencari rumahnya Mbak Widya yang menjadi ancaman bagi mereka. Sesungguhnya ini sangat memalukan, sangat-sangat memalukan sekali. Seharusnya yang harus menjalani tes psikologi, tes kejiwaan itu adalah mereka yang menginterogasi Saka Tatal. Sebenarnya mereka itu manusia apa binatang? Atau manusia yang punya psikopat? Kok bisa sampai memberi air kencing, sampai nyetrum, sampai nginjek pakai kursi besi ini kok bisa? Kok ada manusia seperti ini? Ini yang harusnya dites kejiwaannya, bukan malah Peggy Setiawan yang dites. Nah, dari semua rangkaian kesaksian-kesaksian yang kita perhatikan saat ini, kita bisa menyimpulkan bahwasannya pelaku aslinya sedang mencari alibi dan bersembunyi serta klarifikasi. Sedangkan pelaku yang tertuduh yang tidak melakukan, mereka sedang meratapi dan kembalikan semuanya kepada Tuhannya. Sedangkan pelaku aslinya sedang berusaha menghindari Tuhan, padahal Tuhan sedang mengawasi mereka. Pelaku aslinya sedang sibuk klarifikasi ke sana, ke sini, kemari, ya. Itu adalah pelaku aslinya. Sedangkan pelaku yang palsu sedang bersedih di dalam sana. Ya, terkait dengan tes kejiwaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian kepada Peggy Setiawan kuli bangunan, saya kira ini merupakan sesuatu yang tidak masuk akal. Mungkin mereka menganggap bahwa si Peggy Setiawan ini ada kelainan. Sesungguhnya yang harus dites kejiwaan itu adalah oknum-oknum polisi yang menangani kasus Vina Cirebon. Mereka itu yang harus dites kejiwaannya, ya, bukan Peggy Setiawan yang hanya seorang kuli bangunan. Waktu di pengadilan saya berbicara jujur seadanya. Saya bilang tidur di situ. Waktu kamu tidur di situ, melihat nggak yang 5 orang ini yang sedang dipenjara sekarang itu ada di situ juga tidur? Lihat. Melihat ya? Lihat. Baik. Setelah itu, kemarin katanya kamu ada diperiksa lagi. Periksa. Tanggal berapa itu? Tanggal 4. 4 apa? 4 Juni. Juni. Di mana kamu diperiksa? Di Polda. Di Polda. Kamu bilang apa yang sebenarnya di sana? Bilang sejujurnya juga. Apa itu? Dan bahwa saya tidur di situ tuh. Oh, jadi berita acara kamu di situ di BAP kemarin? Cuma bukan diralat sih, jadi saya diomongin benar gitu. Kamu bilangnya tidur di situ, gitu. Sedangkan KRT-nya tidak mengakui bahwa anak-anak tidur di situ. Gitu. Terus? Jadi kan saya ngerasa takut Lagi. Emangnya kamu dipukul? Ya, sekarang kan saya kan udah punya keluarga, udah kayak dulu lagi Pak, jadi saya takut. Jadi kamu ngomong apa jadinya? Saya bilangnya tidur di rumah lagi. Jadi nggak di situ, nggak di tempat RT lagi katanya. Enggak. Oh, jadi yang benar yang mana? Yang benar saya tidur di Pak RT. Oh. Pertama awal sesuai yang ada di kejadian di situ, cuman di kamu nerangin yang sebenarnya malah nanti kamu akan terlibat. Jadi seolah-olah terbutuh tidak tidur di rumah Pak RT, padahal mah tidur di rumah Pak RT. Jadi waktu itu di BAP seperti itu. Nah, waktu di pengadilan tahun 2016 dulu, kamu ngomongnya gimana tentang itu? Kalau saya ingat teguh yang ngomong kayak gitu, terus ada waktu itu agak dikat gitu. Waktu itu kamu mau apa sebenarnya? Mau bilang apa waktu itu? Ya yang sejujurnya teguh. Yang sejujurnya itu apa? Yang kumpul di rumah Bu Nene, terus di rumah Adi, terus tidur ke rumah Pak RT.
Artinya kamu tidur di rumah Pak RT pada tanggal 27 Agustus. Iya. Jam berapa lebih kurang? Kalau nggak salah sekitar jam 10 tidur di rumah Pak Lebih RT. Waktu di rumah Pak RT, kamu melihat nggak 5 orang terdakwa ini? Ada. Ada di situ. Siapa aja yang ada di situ? Eka, Jaya, Hadi, Supri, Eko. Eko. Iya. Saya mau tanya satu hal paling penting ini ya. Anak Pak RT ada di situ nggak? Ada. Tidur di situ? Iya. Ditangkap nggak waktu itu dia? Kurang tahu tuh. Kurang tahu. Kalau kata temen mah katanya sempat dibawa. Terus Dikeluarin lagi. dikeluarin lagi. Kalau memang benar apa yang disampaikan oleh para saksi ini, bahwa di tanggal 27 Agustus 2016 ketika peristiwa Vina Cirebon itu terjadi, mereka ada di rumahnya Pak RT, seharusnya sesegera mungkin, ya, sesegera mungkin polisi mencari tahu Pak RT, menggali lebih dalam info dari Pak RT. Karena sesungguhnya dia tahu. Kasihan sekali ya, mereka-mereka ini dipaksakan untuk memberikan kesaksian palsu. Kasihan sekali mereka yang ada di dalam penjara itu adalah orang-orang yang tidak bersalah. Ya, orang-orang di mana saat kejadian itu mereka sedang berada di rumahnya Pak RT. Seharusnya saat itu Pak RT bisa memberikan kesaksian. Atau jangan-jangan Pak RT ini juga mendapatkan cuan yang cukup banyak. Sehingga dia mencoba untuk menutupi, ya, menutupi, mengelabui, menipu bahwa orang-orang yang ditangkap itu tidak sedang berada di rumahnya ketika itu. Ini sangat jelas pengakuan dari kedua orang ini bahwa mereka kenal 5 pelaku yang saat sekarang berada di dalam penjara. Artinya saya boleh memberikan sebuah kesimpulan bahwa pelaku yang ditangkap itu adalah salah. Lagi-lagi polisi salah tangkap. Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk terus stay ya, melihat channel Freddy Kako agar tidak ketinggalan info-info tentang Vina. Jangan lupa untuk share video ini ya, agar semakin banyak yang tahu info tentang Vina Cirebon. Kita doakan semoga peristiwa ini cepat selesai dan Tuhan bisa menunjukkan siapa pelaku yang sesungguhnya. Terima kasih, salam Baras.